one thing that most people don't get to do anymore is sing together with other people. Hal yang mulai jarang dilakukan adalah bernyanyi bersama orang yang lain. It's one of the great blessings of the community of faith that we sing together. Dan itu adalah warisan dalam komunitas iman, yaitu kita bernyanyi bersama. And Martin Luther, who I've been thinking about a lot recently because of the year it is, said that he who sings prays twice. Dan Martin Luther, salah seorang yang sedang banyak saya pikirkan akhir-akhir ini, Martin Luther mengatakan mereka yang bernyanyi itu mereka yang berdoa dua kali. Those who sing pray twice. Okay. And I have a dear friend who was a long-time mentor to me. He was the first president of New College Berkeley. Saya punya teman yang juga adalah mentor saya di dalam dia adalah rektor sebelumnya di Berkeley. And he has Alzheimer's disease now. Dan dia sekarang mengalami Alzheimer. But as with a lot of Alzheimer's patients, he can't speak very well. Dan sebagaimana lazimnya, banyak orang yang kena Alzheimer itu tidak bisa bicara dengan baik. But he can sing all the old hymns. Tapi dia bisa nyanyi semua lagu-lagu himnal yang tua. There's a way that it really is praying twice, because singing is so deep in our bodies. Dan itu memang benar ya, itu seperti berdoa dua kali karena lagu-lagu hymns itu masuk dalam diri kita. So it's wonderful to sing with you. Senang bisa bernyanyi bersama saudara. And Alex had suggested that we begin with some conversation. Yes. Saya tadi bilang mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kita bisa mulai dengan tanya jawab. Nama saya Tili. Saya mau bertanya. Tadi Susan menjelaskan beberapa makna mengenai Sabat dan apa yang diajarkan dalam Yesaya dan juga Perjanjian Baru seperti yang Maria alami mengenai Sabat. Yang pada intinya adalah kita menarik diri, berdiam, dan mengenal Allah dan mengenal kita. You already explained to us about the Sabbath from Isaiah and also from Mary, and you said that we are pull ourselves aside from many things that we have been working. Ya, tadi ada 3 hal. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita melakukan 3 hal ini berhenti, berbalik dari, dan berbalik kepada, artinya kita juga harus meninggalkan relasi-relasi, membangun relasi dengan sesama. She asked when we involve in Sabbath, we said stop and turn from and turn to. Does it mean that we exclude ourselves from all the relations around us? Yeah. During that Sabbath time. Yeah. During that Sabbath time, we need to be alone and not with all the relations. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sorry. You need to chocolate then. Yang kedua adalah dalam Sabat biasanya kita juga terlibat dalam pelayanan. Nah, sometimes during this Sabbath time we also involved in the ministry. We're doing ministry. Ya, apakah itu juga suatu praktik yang baik untuk kita lakukan di hari Sabat, atau kita memang butuh space tersendiri di luar itu? I think it's a good time when we practice Sabbath and also involved in ministry. Ministry is part of having a good Sabbath, or we need to really have a specific time separate from it. And those are questions that people have been asking for a very long time. Itu pertanyaan yang orang selalu tanya ya. And some people have communities of Sabbath keeping. Ada orang-orang yang memiliki komunitas untuk memelihara Sabat. And so then you have the wisdom of the community to try to answer some of those questions. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi biasanya juga dari kebijaksanaan atau hikmat dijawab oleh teman-teman di dalam komunitas itu. But for most of us today,
we're keeping Sabbath on our own. Tapi banyak dari kita sekarang, khususnya masa kini, kita sabatnya seorang diri. And so we're trying to figure out what is Sabbath for ourselves. Karena itu kita berusaha memikirkan apa arti sabat buat diri kita. And so of the contemporary writers on the subject of Sabbath, Sehingga banyak penulis masa kini tentang topik sabat ini. Eugene Peterson believes that you have to stop all work, including ministry work, for the Sabbath. Sehingga orang seperti Eugene Peterson termasuk yang percaya bahwa kita mesti stop semua pekerjaan termasuk pelayanan. But his colleague, Marva Dawn, also a pastor, Tapi sahabatnya Marva Dawn, juga seorang pendeta, says that she finds being a minister on Sunday and doing all the things a minister does on Sunday dia melihat waktu dia melakukan pelayanan-pelayanan khususnya pada hari Minggu itu is all part of her Sabbath. itu adalah bagian dari sabatnya dia. So there are different opinions on the subject. Sehingga untuk hal itu ada pendapat yang berbeda. Traditionally, Sabbath has been very communal. Tapi secara tradisional, sabat itu sangat berbentuk komunal. So it's held within the home, within the community, and people eat together. Jadi biasanya orang di dalam rumah keluarga tadi ya, sehingga orang makan bersama. But the work related to the meal is done the day before. Tetapi pekerjaan menyiapkan makanannya itu terjadi 1 hari sebelum sabatnya. Or it's done by someone who's not of the Jewish faith. Atau bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi, ikut membantu menyiapkan. So I think today most of us have the challenge, but also the opportunity to experiment a little bit. Sehingga menurut saya saat ini kita punya kesempatan ataupun kesempatan untuk menikmati itu sedikit, eksperimen hal itu. So when I began keeping Sabbath about 15 years ago, ketika saya mulai memelihara sabat 15 tahun yang lalu, I really didn't know what to do. Saya benar nggak tahu mesti ngapain. And it was before a lot of these people started writing about it. Dan waktu itu mereka yang penulis-penulis tadi belum nulis buku gitu ya. But I was teaching spiritual disciplines, and I noticed that it was one of the 10 Commandments. Dan pada waktu itu saya sudah mengajarkan disiplin rohani dan saya pun sadar ini satu dari 10 hukum. So I thought at least I ought to try it out. Sehingga saya merasa saya perlu untuk mencoba melakukannya. Now when I was a child, the culture held the Sabbath. Waktu saya masih anak-anak, kultur atau budaya kami menolong merayakan Sabat. People did not work on the Sabbath. Karena orang tidak bekerja pada hari Sabat. All the stores were closed. Semua toko tutup waktu itu. We weren't expected to go to meetings or to athletic practices. Jadi waktu itu tidak ada rapat, bahkan juga untuk olahraga tidak ada yang dilakukan waktu itu. The culture had a real Sabbath. Jadi secara budaya itu orang mengalami Sabat. But by the time I was trying to experiment with Sabbath, the culture had no Sabbath at all. Tapi waktu saya berusaha 15 tahun lalu memulai Sabat itu, saya melihat budaya ini nggak mendukung. So I started paying attention to those movements of my heart. What helped me stop, turn from work and distractions, open to God. Jadi saya mulai dengan melihat apa yang menolong hati saya untuk bisa stop, berhenti, berbalik dari hal apa, untuk terbuka di hadapan Allah. So I paid attention to that with various different things, like cooking. Sehingga saya mulai mencoba melihat beberapa hal, termasuk salah satunya misalnya memasak. So for some people I know, cooking is creative and playful.
Untuk beberapa orang saya melihat memasak itu adalah kreatif dan sangat menyenangkan. And for them, it's very much possible to be in Sabbath and to cook. Sehingga buat orang-orang seperti itu memungkinkan buat mereka menikmati Sabat sambil memasak. Sadly for my husband, that's not true for him. Sayang banget ya buat suami saya karena dia bukan tipe pemasak. For some people, gardening is playful and creative and part of Sabbath. Untuk beberapa orang berkebun itu sangat menyenangkan dan karena itu dia bisa menikmati Sabatnya dengan melakukan itu. For other people, it's work and about getting things just right. Tapi untuk beberapa orang ini bicara berkebun pun kayak harus bekerja, melakukan semua dengan tepat. And so not really part of Sabbath. Sehingga tidak jadi bagian dari Sabat. I found for myself, going to church is part of my Sabbath, but because I'm a religious worker, saya melihat kalau bagi saya ketika pergi ke gereja pun itu adalah bagian dari Sabat saya. Tapi saya menyadari sebagai seorang yang bekerja dalam bidang kerohanian, it's a real challenge for me at church to not move into work. Tapi karena itu yang jadi challenge-nya adalah waktu dia hadir di gereja tapi tidak berusaha untuk kerjain banyak hal. And to not move into my professional role. Dan untuk tidak melakukan pekerjaan perannya secara profesional. And to not move into just thinking that's related to my work. Dan untuk juga tidak mulai berpikir bahwa ini semua berkaitan dengan pekerjaan saya. So I do still go to church as part of my Sabbath, but it's a real challenge. Saya masih tetap pergi ke gereja sebagai bagian yang saya anggap Sabat saya, tapi itu adalah satu tantangan yang besar bagi saya. And from time to time, I do accept an invitation to preach at a church. Dan dari waktu ke waktu saya tetap menerima pelayanan pada hari Minggu untuk berkhotbah di gereja. And then I just acknowledge the fact that I'm losing my Sabbath. Dan saya waktu itu menyadari bahwa ternyata saya kehilangan Sabat saya. And I'm sad about that, but I'm choosing it because there's something else I feel God's calling me to. You feel sorry? I'm sad about it. Ya, dia sedih akan hal itu. But I feel it's that God's calling me to the other thing. Tapi saya melihat Tuhan memanggil saya untuk hal yang lain. Because Sabbath is not the highest value. Karena Sabat itu bukanlah nilai yang tertinggi. The first commandments are to love God and to love our neighbor. Karena bagian pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. And sometimes participating in that keeps us from entering the Sabbath the way we would like to. Dan kadang-kadang ketika kita mengutamakan hal itu, melakukan hal itu mungkin menjauhkan kita dari Sabat yang kita harapkan. But I don't think you want to get into a regular practice of letting Sabbath go that way. Tapi dengan demikian juga bukan berarti kita mau melewatkan Sabat begitu saja. Jesus and other rabbis before Jesus said that you can always make an exception on the Sabbath to do something out of love. Yesus dan rabi-rabi di zamannya juga pernah mengatakan bahwa kita bisa untuk melakukan satu hal tertentu, melewatkan Sabat untuk melakukan satu hal tertentu. But if you find yourself in the position of some clergy members I've spoken with, tapi kalau kamu ada dalam posisi rohaniwan seperti orang yang pernah saya bicara kepadanya, where you say, I can never keep Sabbath because I'm always doing something more important. Dengan alasan bahwa saya nggak bisa memelihara Sabat karena saya melakukan selalu hal yang lebih utama, then I think you're in a sort of dangerous place. Saya pikir Anda sudah berada dalam satu tempat yang berbahaya. Making a loving exception is one thing.
but allowing it to become the norm is another. Jadi kalau pakai alasan demi mengasihi orang melewatkan Sabat sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus soalnya sudah melewatkan norma itu. So I would encourage you to keep Sabbath, notice what the experience is like. Sehingga saya menyarankan saudara tetap pelihara Sabat, coba rasakan bagaimana hal itu terjadi. And then see what feels compatible with it and what takes you out of it. Lalu pikirkan hal apa yang memang bisa sesuai dengan bagian itu, atau hal apa yang harus dilepaskan dari bagian itu. And even better if you have a friend or a community with whom you can talk about it. Dan akan jauh lebih baik kalau saudara punya komunitas atau teman kepadanya saudara bisa cerita, bisa share. And it's not easy. Dan tidak mudah. At our church in Berkeley, which is a very large church, Di gereja kami di Berkeley, itu adalah satu gereja yang sangat besar. a year ago for Lent, the season of Lent, they had the entire church read The Cultivated Life. Mereka tahun lalu di dalam masa Prapaskah itu semuanya diminta membaca buku Cultivated Life, merawat kehidupan. It wasn't my idea. Itu bukan ide saya. And what they wanted everyone to do was through Lent, the 60 days of Lent, commit to keeping a Sabbath every week. Dan apa yang mereka rindukan adalah di dalam masa 60 hari, masa Prapaskah itu sebelum Paskah yang Lent itu, mereka menjaga, memelihara Sabat setiap minggunya. And most of the people felt that they failed. Dan banyak orang yang merasa gagal. That they tried, but then they couldn't do it. Mereka coba tapi nggak sanggup melakukannya. A lot of people were completely stumped by what to do. Ada orang-orang yang bingung apa yang harus dilakukan. A number of people said to me, if I'm not working, what should I be doing? Ada yang bertanya, kalau saya tidak boleh kerja, lalu saya mesti ngapain? And it was very hard for them to sit in that open space and seeing what God might invite them into. Dan begitu sulitnya bagi mereka untuk duduk di dalam satu situasi, suasana di mana melihat apa yang Allah undang mereka menikmati, untuk menikmati. So I don't know, have I answered your questions? Sudah bisa terjawab. The Way of the Heart, dia bagi bukunya itu dalam 3 bab: Solitude, Silence, and Prayer. Terus yang menarik bagiku adalah yang bab silence itu. Tapi dia He's now reading Henry Nouwen's book. The Way of the Heart. The Way of the Heart. So there's part of silence, Solitude, Silence, Prayer. and prayer. He divided the book into 3 chapters, 3 sections. Ya, tapi yang bagian silence dia menurutku theoretical banget. Dan aku sih pengen tahu another perspektif dari Susan tentang silence, gimana cara mempraktikkan dalam kehidupan yang sulit silence di tengah-tengah kita harus bekerja dan lain. Even though he's in Henry Nouwen's book about the silence is very theoretical, so he wants another perspective on how to be silent in this kind of very busy and noisy culture. Well, we had a little sample of it when you were sitting with your eyes closed and your hands out. Tadi kita sebenarnya sudah melihat satu contoh yang sederhana ketika saudara tutup mata dengan tangan yang menengadah. So you were all silent. Saudara semuanya diam. But from what you said, you were also very aware of your thoughts and your feelings. Tapi dari apa yang sebenarnya saudara tadi sampaikan, saudara tuh begitu peduli sama apa yang saudara dengar dan apa yang sedang saudara pikirkan. For some of you, it was uncomfortable. Untuk beberapa dari saudara itu tidak nyaman. Part of what helped hold you in it, though, was that everyone was in it. Salah satu hal yang sebenarnya menolong kita adalah menyadari bahwa semua orang juga sebenarnya lagi dalam situasi yang sama. So I didn't see any of you reach for your cell phones.
Jadi saya tidak melihat misalnya ada saudara tadi yang ambil handphone. But when we're alone, Tapi ingat waktu kita lagi sendirian, it's hard to hold that space for real silence because it's uncomfortable. itu kadang kalau sendirian sulit sekali untuk berada dalam situasi seperti itu karena itu tidak nyaman. They did a study in the United States of having people sit alone in a room and ask them to be silent and not to do anything. Mereka melakukan satu percobaan di Amerika Serikat di mana ada orang diminta duduk dalam satu ruangan seorang diri dan diminta diam, tidak melakukan apa-apa. It was for a fairly short period of time, maybe 10-15 minutes. Sebenarnya untuk 10-15 menit ya, jadi waktu yang sangat singkat. And the people said it was extremely difficult to do it. Dan ternyata orang-orang mengatakan melakukan itu sangat sulit. They did a variation on the experiment where people could, instead of just sitting in the silence, they could shock themselves with an electric shock. Jadi ada variasi percobaannya. Mereka selain dikasih kemungkinan kalau bukan cuma duduk diam, mereka disuruh nyetrum diri sendiri biar ini ya, electric shock. It was a painful shock. Sebenarnya itu adalah satu kejutan yang menyakitkan gitu ya kalau nyetrum diri sendiri. More than half of the people chose to do that rather than sit in the silence. Tapi ternyata lebih separuh daripada orang yang dites itu memilih menyakiti dirinya daripada duduk diam tenang nggak ngapa-ngapain. So, in terms of the spiritual discipline of silence, recognize going into it that it's not easy. Jadi sebenarnya dalam bicara silence pun untuk memahami dan masuk ke dalamnya itu tidak mudah. Do what you can to support yourself in it. Lakukan segala hal yang bisa saudara lakukan untuk menolong saudara berada di dalamnya. And this is true for most of the spiritual disciplines. Dan ini juga benar untuk banyak disiplin rohani lainnya. You may want to have a particular time of day and place where you do it. Kadang kita sudah menentukan ingin punya waktu khusus, tempat yang khusus melakukan disiplin itu. And you may want to start small, just a few minutes. Dan mungkin saudara akan mulai dengan waktu yang terbatas, misalnya hanya beberapa menit. And then you can build on that. Lalu kemudian makin bertumbuh, bertambah di dalam hal itu. It's similar to what you can do if you were trying to develop muscle strength by working out in a particular kind of way. Ini sama persis kalau saudara juga mau membangun otot-otot yang kuat, saudara harus nge-gym dengan teratur dan rutin. You would find ways of supporting yourself in doing it, maybe have a special time and place, maybe have a friend doing it also. Sehingga saudara mungkin harus melakukannya dengan teratur, ada waktu khusus, pergi ke tempat yang khusus, dan juga bersama melakukannya bersama dengan teman-teman saudara. And you would build up gradually. Dan ini akan bertumbuh secara bertahap. But I'm not saying Sabbath needs to be silent. Sabbath, it needs to involve stopping and opening to God, and that requires a certain kind of stillness within. Hal ini bukan berarti saya mengatakan Sabat itu diam. Tetapi sebenarnya kita perlu berhenti, kita perlu hati yang terbuka untuk menikmati Allah, dan itu membutuhkan satu situasi ketenangan sebenarnya. Some of the people I work with commute to San Francisco for work on public transportation, which is very noisy. Beberapa orang yang bekerja bersama saya itu pulang pergi dari San Francisco, dan itu di dalam suasana yang sangat hiruk pikuk. But they tell me they find it a place where they can pray. Tapi malah mereka cerita, mereka dapat menemukan space atau waktu, tempat yang dimana mereka bisa berdoa dalam situasi itu. It's a regular time of day for them, and they're anonymous in that environment. Itu adalah waktu yang umum bagi mereka, tapi kemudian mereka menemukan itu anonimus buat dia gitu. So that's a kind of stillness in the midst of the noise.
Jadi itu salah satu contoh, walaupun sangat hiruk pikuk kita bisa tenang. Nah, kebetulan nggak ada yang kenal ya, jadi kita merasa. Dalam keseharian Susan, apakah dia melakukan sabat itu tiap minggu? Are you doing regularly Sabbath every week? Yeah, I have been. Occasionally, I don't, because I've taken some sort of invitation to do something. Saya biasanya melakukannya, tapi juga ada saatnya misalnya saya tidak lakukan karena saya menerima undangan pelayanan. And I have to say, some weeks, my Saturday afternoons can become quite frantic. Dan ada beberapa kali justru hari Sabtu malam saya itu sangat sibuk gitu. As I'm anticipating the setting of the sun, because my Sabbath is Saturday sundown until Sunday sundown. Karena maksudnya kalau dia coba sabatnya itu mulai Sabtu matahari terbenam sampai minggu, ya. And my house looks west towards the setting sun, but my office is in the east, and so I sometimes will be working in my office and I keep coming out to see where the sun is to see how much time I have left in my work. Gimana jelasinnya? Jadi rumahnya itu menghadap ke barat, tapi office-nya menghadap timur. Jadi kadang-kadang dia mesti lihat gitu ya, matahari kapan terbenam untuk tahu berapa lagi waktu sisa untuk bekerja. But when it arrives, I am so delighted to be in Sabbath. When the Sabbath arrives. Oh, tapi ketika Sabat itu tiba, ternyata saya sangat menikmati di dalamnya. And in the Hebrew scriptures, they write about the Sabbath as like a bride arriving. Dan di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama secara khusus, mereka bicara Sabat seperti datangnya pengantin. And in synagogues, some synagogues, they treat it that way. There's that joyful experience as like a bride is arriving in the synagogue. Dan di dalam sinagoga-sinagoga tertentu, ketika hari Sabat itu mereka seperti menyambut datangnya pengantin dengan sukacita besar. And I really experienced that. Dan saya secara pribadi sangat mengalami itu. When I was new at keeping the Sabbath, waktu saya masih baru memulai memelihara Sabat, I found it very hard. I was very reluctant to enter into Sabbath. Saya merasa sangat berat bagi saya untuk masuk ke dalam Sabat. And I did it as a matter of obedience, and I was very aware of what I was putting aside. Dan waktu itu saya melakukannya hanya sebagai ketaatan saya. Saya sangat sadar itu dan terhadap ada hal-hal yang saya tinggalkan. Partly because I was aware of how hard it would be to take it all up again. Karena secara khusus kalau saya sadar setelah Sabat itu terus mulai mengerjakan hal-hal itu lagi tuh betapa beratnya untuk memulai kembali. We have an expression in the United States about how it's easier to just stay in the saddle. Jadi di Amerika kami ada ungkapan bagaimana it's easy to stay, lebih gampang tetap tinggal di sana. Saddle of the horse. Oh, di atas pelana kuda. Because it's easier if you're riding to just keep on riding than to get off of the horse, and then you start to feel your aches and pains and you have to get back on the horse. Jadi memang lebih mudah terus ada di atas pelana kuda berjalan terus gitu ya, daripada turun dulu berasa tuh pegel-pegelnya lalu mesti naik kembali ke atasnya. Do you relate to that? Nah, saudara bisa nangkep itu? It's easier to just sort of keep current with your emails than to take a break from them and then have a flood of them. Jadi kan kayaknya lebih gampang ya kalau kita terus bisa email tiap waktu daripada berhenti sekian waktu begitu masuk lagi banyak banget yang udah masuk gitu. So early on in my Sabbath keeping, I had that feeling a lot, that it was hard to enter into it, and that it was really very hard to leave it. Jadi waktu awal-awal saya melakukan ini, bagi saya masuknya aja udah berat, apalagi keluarnya waktu mesti memulai kembali semua aktivitas.
But over time, it's just become part of my pattern of living. Tapi kemudian menjadi satu pola hidup akhirnya. Now my son, one of our sons, says to me, he knows I talk about Sabbath. Salah satu anak saya bicara kepada saya tentang hal ini, tentang Sabat, dan anak saya tahu saya bicara banyak tentang Sabat. He says to me, what about a weekend? Dia tanya bagaimana tentang akhir pekan? 2 days without work. 2 hari tanpa kerja. Because, schools have weekends. Ya, seperti saudara tahu ya, sekolah ada weekendnya. But fewer and fewer people have weekends. Tapi sebenarnya semakin sedikit orang yang menikmati atau mengalami weekend. And it really is a fairly modern construction. Most people throughout history have worked 6 to 7 days a week. Dan sebenarnya di dalam sejarah orang bekerjanya 6 sampai 7 hari satu minggu. The Jews were persecuted for trying to take 1 day a week away from work. Dan orang Yahudi bahkan mereka dianiaya karena mereka mengambil 1 hari ya untuk Sabat itu dari 6 hari dari 7 hari ambil 1 mereka dianiaya. So I do keep Sabbath every week, and it has been an enormous blessing to me. Saya sudah coba lakukan itu dan ini jadi satu berkat yang besar buat saya. And a fair amount of my time in Sabbath is silent and is alone, partly because so much of my life is with people. Dan banyak waktu Sabat saya adalah saya berdiam dan saya sendiri sebenarnya karena banyak waktu dalam pekerjaan saya justru saya bersama dengan orang lain. And I'm constitutionally quite introverted, though you may not perceive me that way. Dan saya sebenarnya seorang yang agak introvert walaupun kayaknya nggak nampak ya. So I can hear myself better and hear God better when I'm alone and silent. Jadi saya tipe orang yang waktu saya seorang diri saya bisa mendengarkan diri saya lebih baik, bahkan juga mendengarkan Allah lebih baik. So is it okay to have Sabbath not on the particular Sunday? Because like in Indonesia, the people at the church have Sabbath on Monday. Oh, yes. Well, same. Did they understand what you just said? Apakah boleh hari Sabatnya bukan Minggu? Karena kayak pendeta-pendeta di Indonesia tuh Minggu dihitung kerja, Sabatnya Senin. Staff juga begitu. Yeah, a lot of Christians in the United States who keep Sabbath keep it on a day other than Sunday because they have to work on Sunday. Beberapa orang di dalam di Amerika juga melakukan Sabat bukan hari Minggu karena hari Minggu hitungnya kerja. And some people, if they miss their Sabbath day because they end up working for some reason, then they will give it to themselves a different day later. Dan orang-orang tertentu yang ketika tidak bisa menjalankan Sabat seperti waktu yang ditetapkan karena harus melakukan hal yang lain, biasanya menggantikannya dengan waktu di hari lain. I don't do that because I know with myself what would happen is I'd just be accumulating like a dozen Sabbaths. Tapi saya nggak lakukan itu dengan diri saya karena saya ngerti diri saya. Kalau saya nunda-nunda begitu nanti lama-lama Sabat saya numpuk gitu di belakang begitu ya. Dan itu nggak pernah kejadian maksudnya. And some people keep shorter Sabbaths, so from the morning to sundown. Ada orang-orang yang juga memelihara Sabat yang setengah hari, mulai dari so not the whole start from. Not 24 hours. Jadi bukan 24 jam ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam di hari itu saja. And I know some people who have Sabbath time. Some of it Monday morning, some of it Wednesday morning, some of it Friday morning. Dan saya juga mengenal orang-orang yang punya hari Sabatnya terpencar, Senin berapa menit, berapa jam, Selasa, Rabu gitu ya. Personally, I think there's a lot of wisdom in the 24 hours and doing it the same day of the week every week. But experiment with it.
Saya tetap ya saya tahu memang pasti melakukannya 24 jam dalam satu hari setiap minggu. Tapi mari silakan eksperimen masing-masing yang terbaik buat saudara apa. Jika misalnya kita bikin sahabat gitu ya, apakah hanya diisi dengan praise and prayer aja sepulang ibadah misalkan tadi hari Minggu, tadi hari yang berbeda, atau bisa punya waktu istirahat panjang, me time, liburan gitu? Apakah itu bagian dari hal yang bisa menikmati sahabat gitu? She choose the Sabbath on Sunday and after the church time, she need to keep on praise and worship, or it's okay to have a longer sleep, or even have a me time, just to enjoy ourselves or something like that. What do you think about that? Well, that's a good question too. Itu pertanyaan yang bagus juga ya. It's primarily and initially about keeping certain things out of that time. Sebenarnya secara khusus adalah waktu di mana kita meninggalkan hal-hal yang biasanya kita lakukan sih ya. So keeping work and hierarchy and efficiency thinking out of that time. Secara khusus 3 hal tadi ya, memikirkan bagaimana meninggalkan pekerjaan, hierarki itu, dan juga kemudian berpikir tentang efisiensi. And then you just discover what is most refreshing to your soul, what helps you most open your heart to God. It might be taking more time to sleep. Dan dengan demikian saudara jadi tahu, jadi bisa lihat ritme hidupmu, apa yang membuat kamu bisa lebih terbuka di hadapan Allah, dan mungkin saja dengan tidur yang lebih panjang itu menolong saudara. But this is a good time, I think, for me to say something about what I think, thinking metaphorically about the temptations of our culture. I have been thinking about how it's like a circus. Nah, ini waktu yang baik untuk saya memperkenalkan satu terminologi atau ilustrasi yang saya ambil dari kehidupan untuk menunjukkan bagaimana distraksinya culture kita, budaya kita. Saya melihatnya seperti sebuah pertunjukan sirkus. Itu ada di bukunya ya. Like a circus. Not a biblical image. Ini bukan gambaran Alkitabiah, ini yang saya pikirkan. But I think it's very, and I wrote about it in the book, so you'll see it there. Saudara akan lihat itu, dia pakai dari awal tuh, dia membandingkan sirkus itu sama merawat. And there are 2 poles of the circus, two ends to it. One is where you're performing. Dan di dalam sirkus itu saya ingin menolong saudara melihat ada 2 kutub. Satu itu adalah sangat perform, sangat pertunjukan sifatnya, mempertontonkan. And the other is where you're a spectator. Di sisi yang paling sebelah sana, kita itu jadi cuma penonton. And neither of those positions, performer or spectator, is the Sabbath position. Dan sebenarnya 2 kutub ini, baik sebagai seorang yang sangat perform atau bahkan sangat pasif cuma jadi penonton, yang seirama dengan apa yang Alkitab bicara soal Sabat. So in our culture, we tend to either be working, or we're surfing the net, trolling the mall, vegging out. Jadi dia lihat di sisi yang satu bisa perform banget adalah kerja, atau yang pemalas nih ya, internetan gitu ya, jalan-jalan di mall gitu. Jadi yang satu tuh malas, me time yang kebanyakan kali ya di sini ya. Or worse, sort of intoxicating ourselves or drugging ourselves so that we're disconnected. Jadi hal-hal yang meracuni diri kita, yang membuat kita terdiskoneksi, tidak berelasi. Jadi benar-benar cuma nonton tok gitu. But both positions, performer and spectator, keep us at a very surface level. Tapi ingat, 2 bagian ini, baik kita sebagai orang yang sangat perform atau spectators ini, penonton, ini membuat kita hanya di permukaan saja. So we're not at that place of depth that Mary was at the tomb, where she wept. Kita tidak ada dalam posisi yang mendalam
seperti posisi Maria yang ada di makam Yesus, di kubur Yesus, yang waktu itu dia menangis. So it keeps us at the surface in terms of our attention. We only notice sort of surface things. Jadi itu seperti hanya di permukaan, jadi kita hanya memperhatikan apa yang kelihatan di permukaan. And it keeps us at the surface with relationships. Dan itu pun akan membuat kita berada dalam permukaan relasi. So I would imagine working with young people, you see them suffering from this. Dan saya ketika bekerja dengan orang muda, saya melihat mereka menderita dengan hal seperti ini. That their attention is very fragmented from thing to thing to thing to thing. Bagaimana perhatian mereka itu sangat terbagi-bagi. And their relationships don't go very deep and don't last very long. Dan relasi mereka tidak cukup dalam dan tidak berlangsung lama. We're finding a real problem with that in the United States. Di Amerika kami melihat ini satu persoalan yang penting. And people are trying to figure out how to help young people have longer attention spans. Dan orang terus berpikir bagaimana ya supaya anak muda ini bisa ditolong dengan perhatian yang lebih panjang. But there's an even newer concern about the fact that young people are not cultivating ongoing deep relationships. Tapi kemudian sekarang juga melihatnya bukan hanya kemampuan bertahan daya tangkapnya yang pendek, tapi juga bagaimana mereka tidak membangun relasi yang mendalam. And the ability to connect in a mediated way through the internet, through screens. Dan cara berhubungan yang selalu pakai media, misalnya lewat internet, lewat layar, screen, makes the people even more afraid of real encounters. Membuat orang tuh makin takut dengan perjumpaan tatap muka karena selama ini selalu pakai media. So nowadays in the United States, young people really, in terms of dating, they don't get to know someone in person. They get to know them first through electronic connections. Sehingga juga banyak orang mencari teman hidup sekarang di Amerika, kenalnya bukan kenal mendalam tatap muka duluan, tapi kenalnya lewat internet dulu. And of course, through electronic connections, you can pretend to be something other than you are. Dan jangan lupa kalau kita di dalam media elektronik itu kita bisa menampilkan diri kita sebagaimana kita mau, tapi bukan real diri kita. But my husband and I were entertained to learn that the young people think what we did when we were young is dating in the wild. Jadi ini dia sama suaminya, orang muda sekarang berpikir itu dating in the wild gitu ya. Rather than in this more mediated way through website connections. Jadi itu lebih seperti itu langsung dibanding sekarang yang melalui media. So, the circus, we perform and we spectate, and it's having real effects on people's attention span and the kinds of relationships they have with other people. Jadi dalam ilustrasi sirkus tadi, di mana orang sangat menjadi pekerja yang luar biasa, performance, tapi juga spectators, penonton, itu bicara tentang daya bagaimana bisa bertahan lama konsentrasinya, tapi juga sebenarnya bicara kedalaman relasinya seperti apa. And I would say the Christian spiritual disciplines, including Sabbath keeping, help us be more attentive in a deeper way and also bring our whole selves more to relationships. Jadi saya melihat bahwa di dalam disiplin rohani Kristen, termasuk Sabbath keeping, memelihara Sabat, itu menolong kita untuk bisa makin dalam, attentif, bisa mendengarkan atau juga melihat Tuhan di dalamnya, tapi juga termasuk membangun relasi-relasi kita. Jadi dua hal yang hilang tadi itu diisi dengan disiplin rohani. So I want to move to another biblical
illustration. Saya akan masuk sekarang dalam ilustrasi Alkitabiah yang lain. And it's a little later than the story of Mary at the tomb. It's the story of the people on the road to Emmaus. Beberapa bagian perikop sesudah Yohanes 20, kita akan melihat bagaimana perjalanan kedua murid ke Emmaus di dalam pasal yang sama. And Alex, if you would just read Luke 24 verses 13 through 35. Kita akan baca Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35, ya, perjalanan ke Emmaus. Kita baca gantian, ya. Saya baca 13, teman-teman baca 14, kita bergantian sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi kepala dan pemimpin penyembah kami menyerahkan dia dan mereka telah menyerahkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami bagi-bagi Tuhan mereka telah pergi dikubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa kami telah pergi kubur itu dan mereka bahwa bagaimana mereka katakan bahwa perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Thank you all. I just want to point out a few things.
Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. So these two were going to Emmaus, Kedua murid ini menuju Emmaus. and they were talking with each other about what had happened. Mereka bicara di antara mereka tentang apa yang telah terjadi. And you can imagine that they were vigilant on that road, concerned that there might be people who would identify them and maybe arrest them. Dan tentunya mereka ketakutan juga karena jangan sampai ada orang-orang di jalan yang mengenali mereka dan bahkan menangkap mereka sebagai murid Yesus. But ancient commentators and also some contemporary ones say that these two people are Cleopas and his wife. Tapi banyak penafsir masa kini yang mengatakan bahwa kedua murid ini yang itu adalah Kleopas dan istrinya. Some English translations still give a male pronoun to the second person, but in the Greek it's not there. Tetap di dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris saat ini, kata ganti untuk orang yang kedua itu banyak yang pakai kata ganti laki-laki. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli Yunani kata gantinya bukan itu. And the name Cleopas, or something very close to it, is in the Gospel of John, given the name of Jesus' aunt's husband. Dan di dalam Injil Yohanes sendiri, nama Kleopas itu adalah nama dari Yesus punya paman, istri pamannya, suami tantenya. Sorry, iya pamannya ya, suami tantenya. So some people think that this is Jesus' aunt and uncle. Jadi ada yang mengatakan ini adalah paman dan bibinya Yesus. And so the aunt had been at the crucifixion. Jadi mungkin sekali mereka ada pada waktu penyalipan. So they were grieving, but they were also horrified and traumatized. Mereka tentunya bersedih, tapi lebih lagi mereka trauma, ya pasti ketakutan dan trauma. So as they're walking along, they're talking about what's happened from the place they're now leaving. Sehingga dalam perjalanan itu mereka berbicara satu sama lain tentang apa yang terjadi di tempat mereka tinggal. And Jesus walks along near them long enough that they are comfortable in his presence and continue to talk with each other. Dan nampaknya Yesus telah berjalan bersama mereka cukup lama sehingga mereka mulai nyaman untuk kemudian berbicara dan akhirnya bercakap-cakap dengan mereka. And so this is another instance where we see the Holy One asking a question of the people about them. Sehingga ini juga adalah salah satu bagian di mana yang ilahi itu concern dengan orang dan bahkan bertanya kepada mereka. He says, "What are you talking about as you walk along?" Dia bertanya, apa yang kamu percakapkan ketika kamu sedang berjalan? It's like at the tomb he says, "Woman, why are you weeping?" Sama seperti di kubur waktu dia berkata, wanita, ibu, mengapa engkau menangis? Now what do you think of that? I think if I had been killed, harrowed hell, and risen from the grave, I might walk up to people and say, "Ta-da!" Coba saudara bayangkan, harusnya kan kalau Yesus sudah mati, bangkit, harusnya kan kalau muncul, bagusnya ngomongnya gitu, "Tada!" But instead he says, "Tell me about you." Tetapi bahkan dia bertanya, ceritakan ceritamu tentang engkau. This is a way in which our God is different from other gods people have worshipped. Inilah yang membuat Allah kita beda dengan Allah yang disembah oleh orang-orang yang lain. So he says that to them. What are you discussing as you walk along? And what is their first reaction? Coba saudara perhatikan, makanya Yesus bertanya hal ini dan coba lihat reaksi mereka. They stopped. Reaksinya mereka berhenti. Their faith. This is the first group I've ever said this to that got that right.
Ini grup pertama yang katanya bisa jawab dengan benar. People never say they stopped, they stood still. Biasanya banyak grup yang lain tidak bilang langsung mereka berhenti. But that's what they do. And so, encountering the Holy One, we stand still, we stop. Inilah yang sebenarnya terjadi ketika kita berjumpa dengan yang ilahi itu, kita berhenti, berdiri, still gitu ya, tidak bergerak. And that's what God wants. God wants us to stop, stand still, pay attention, maybe take off our shoes. Dan itu yang Tuhan rindukan ketika berjumpa dengan kita, stop, berhenti, bahkan mungkin tanggalkan kasut kita. And when they stand still, they look how? Gimana mukanya? What is in English? Sad. Sad. They look sad. Dan lihat ya, waktu mereka berdiri, berhenti, mereka mukanya muram. So that is the cost of stopping. Itulah akibat perhentian itu. We encounter what's deeper in ourselves. Ketika kita berhenti, kita berhadapan dengan apa yang begitu dalam di hati kita. I don't know about you, but when I'm feeling sad, sometimes I just keep myself busy so I won't feel it. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi seringkali waktu saya mengalami kesedihan, saya bisa tutupi dengan terus coba sibuk kerja, terus kerja sehingga menutupi apa yang ada di dalam. And so for me, I wrote this book just after both my parents had died. Jadi bagi saya, waktu saya menulis buku ini, Merawat Kehidupan, itu ketika kedua orang tua saya baru saja meninggal. And in that year, Sabbath was especially hard for me. Dan di dalam tahun itu, Sabat itu berat sekali bagi saya. Because I would stop and I would feel my sadness. Sehingga kalau saya Sabat harus berhenti dan kembali kesedihan saya. So that's what happens with these people. They've been walking, they've been talking. You can imagine what they were saying. They had different theories. What happened? Where's the body? You know, that sort of thing. Dan saudara bisa bayangkan ini yang terjadi sepanjang perjalanan. Mereka terus bicara, mungkin berteori, kenapa begini, siapa yang bunuh, dan seterusnya. Dan kemudian waktu mereka berhenti. And so they try to turn the question back to Jesus. Are you the only visitor who doesn't know what happened? Dan mereka mencoba membalikkan pertanyaan kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? But Jesus for a second time turns the question back on them. Tapi untuk kedua kalinya Yesus menanyakan kembali kepada mereka. He asked them what things? Dia bertanya apa? Apakah itu? And then this is part of the evidence for this being a married couple. It says they replied, and then there's a fairly long paragraph where it's as though a husband and wife are talking. And one says, this happened, and the other says, but I heard, and then but, back and forth, like a couple would do. Jadi sebenarnya salah satu yang membuktikan penafsiran kenapa ini adalah pasangan suami istri adalah lihat jawaban mereka. Ditulisnya bukan jawab salah satu, tapi jawab mereka. Lalu cukup panjang jawabannya, itu seperti suami istri lagi, yang satu jawab begini. Iya tapi kan, terus begini. Jadi keduanya saling mengisi. Nah ini kesimpulannya begitu ya, ini yang dituliskan. And what feelings do you see in that paragraph where they're talking? Coba, perasaan apa yang saudara lihat di dalam percakapan atau kalimat-kalimat jawaban mereka ini? Disappointment? Yang lain? Disappointment ya? What other? Hopeless. Fear. God. Where is God?
also some amazement, right? The women amazed us. Tadi ada wanita-wanita mengejutkan kami. Ada itu ya. Ayat 22. Ada amazement. So it's a mingling of hope and sorrow. Jadi ini semua bercampur baur ya, antara harapan bahwa tubuhnya nggak ada berarti dia hidup, tapi juga ada kesedihan. And I think it's very poignant where it says, we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Dan bagi saya yang paling unik waktu saudara lihat ayat 21, kami dahulu mengharapkan dia yang akan membebaskan bangsa Israel. So there's that sense of hope lost. Jadi ada perasaan pengharapan tapi juga kehilangan besar. And then Jesus responds in a way that a lot of people who I've taught have thought is a little bit rude. Dan jawaban Yesus di ayat 25 itu agak kasar menurut beberapa orang. So he says, how foolish you are and how slow of heart to believe all of the prophets have spoken. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. So he is rebuking them in a way, but he's also diagnosing them. Tapi di sini kita melihat Yesus menegur mereka, tapi juga mendiagnosa mereka. When we go through trauma, we don't think clearly and we don't feel deeply. Ketika kita melewati trauma, kita tidak berpikir dengan jernih dan bahkan juga kita tidak merasa dengan pas begitu ya. Do you know that experience of trauma where you just can't think? You're supposed to study or do things, but you can't think clearly, but you also can't get in touch with your feelings? Saudara pernah alami trauma itu di mana waktu kita trauma mikir juga nggak bisa gitu ya, bahkan kita juga nggak tahu sebenarnya perasaan kita seperti apa. When our first son was born, he was born very, very sick. Ketika anak pertama kami lahir, dia lahir dengan sangat menderita, sakit. And he was in the hospital for almost 2 months. Dia ada di rumah sakit selama lebih kurang 2 bulan. And I was used to reading very difficult material. Dan saya terbiasa waktu itu untuk membaca materi-materi yang sangat sulit. But even with the lightest kind of reading, I would read the same page over and over and over again. Tapi waktu itu untuk membaca hal yang mudah saja atau yang gampang, saya bahkan harus baca berulang-ulang halaman yang sama. So I was in a state of trauma, as are these people. Saya dalam satu suasana trauma seperti yang dihadapi kedua orang di perjalanan ke Emmaus itu. So I think Jesus is, yes, rebuking them, diagnosing them. You're in this traumatized state. Dan di sini Yesus menegur mereka, tapi juga Yesus mendiagnosa kamu dalam suasana atau dalam satu tahap trauma seperti ini. And he's holding out hope. Dan dia menyampaikan harapan. We don't have his whole speech. Kita tidak dapat seluruh catatan khotbah apa yang Yesus sampaikan. But he engages their minds. Tapi dia menangkap pikiran mereka. So here we talked about the ways of seeing, blepo, theoreo, and orao. Seperti yang tadi kita bicara, mulai dari bagaimana cara melihat blepo, theoreo, dan orao. We need all three. Saya lihat kita membutuhkan ketiganya. And he is telling them, even though they're in the midst of a mystical experience and don't know it yet. Dan kita melihat bahwa Yesus memberitahu mereka bahwa walaupun mereka dalam satu suasana mistis yang mereka tidak pahami, he's telling them that you need to think, you need to pay attention to tradition, you need to hold scripture. kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan bahwa kamu harus mengerti tradisi, memahami apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. And we need to know that in our lives too, that our
our experience of God is very significant, but it's not our only way of knowing God. Dan itu kita harus pahami juga di dalam kehidupan sehari-hari bahwa pengalaman kita bersama Allah tetap harus bukan itulah segala-galanya, tetapi apa yang dipahami itu juga harus menjadi cara kita mengerti. We also know God through Scripture, through tradition, through community. All those are ways we know God. And Jesus is basically saying, all these things come together in me. Jadi kalau kita perhatikan bahwa cara kita mengenal Tuhan bukan cuma lewat pengalaman, tapi juga lewat tradisi, lewat komunitas, lewat firman Tuhan. Dan cara Yesus menyampaikan di sini, seolah-olah Yesus mengatakan semua inilah menjadi cara kamu mengerti dan kenal aku. And then after he gives them that, they go on to the village. And it says Jesus acted as though he were going further. Dan sesudah pengalaman ini, Yesus mendekati kampung dan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. So it's basically saying Jesus pretended. Jadi kelihatan Yesus pura-pura ya. I remember I once said that in a course I was teaching for Fuller Seminary. Saya ingat pernah menyampaikan itu di dalam satu kuliah yang saya sampaikan di Fuller. And some of the young men immediately went to their Greek interlinear New Testaments to check it out in the original language. Ada satu mahasiswa STT di situ di Fuller langsung buka interlinear Greeknya, cari kata aslinya apa itu yang namanya berpura-pura. And sure enough, there it was in the Greek too. Dan dia ternyata dalam bahasa Yunani juga itu. So what does his pretending to go on allow them? What's it give to them? Apa yang mereka dapatkan dengan kepura-puraan Yesus yang seolah-olah hendak pergi melanjutkan perjalanan? Apa yang dengan kepura-puraan Yesus itu, apa yang Yesus izinkan mereka lakukan? Afraid to lose? Afraid to lose him? Afraid to lose Jesus? Mengenal. Maksudnya apa? Mereka jadi ngerti. Terus kan Yesus pura-pura mau jalan, terus mengenal, knowing him. Yeah. To hear more from him. So I think what you're all saying is they experience that desire to know him, to be with him, to have more time with him. Dari apa yang saudara semua sampaikan, saya melihat bahwa saudara melihat mereka nampaknya punya keinginan untuk kenal lebih dalam atau lebih lama bersama untuk mengenal dia. And when we were talking about what we turn from in Sabbath, some of you said you turn from desire, and there are desires you turn from. For the sake of turning to that deepest desire to know God. Waktu tadi kita bicara berbalik dari, sebenarnya kan kita bicara berbalik dari berbagai keinginan di sekitar kita. Tapi yang menarik adalah dengan berbalik dari situ kita jadi makin mengenal apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita yang terdalam. It's like untuk mengenal Yesus. It's like Martha Bethany. Her deepest desire was to sit and listen to Jesus teach. Seperti Maria dari Betania yang keinginan hatinya yang terdalam adalah duduk diam di kaki Yesus mendengarkan pengajarannya. So Jesus, when he's with people, is always trying to help people get in touch with that deepest desire. Jadi Yesus ketika bersama dengan orang-orang, dia selalu berupaya supaya mereka bisa tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan hati mereka yang terdalam. That's why he's interested in things like why we weep.
Karena itulah dia sangat peduli dengan kenapa nangis, mengapa engkau menangis. So by his pretending to go on, they felt their desire to be with him. Jadi dengan pura-pura hendak melanjutkan, seolah-olah hendak melanjutkan perjalanannya, sebenarnya itu mengungkapkan keinginan mereka untuk terus bersama dengan Yesus, mengenal dia lebih jauh. So he went in with them, like we're at the table. He did what he'd done before. He took bread, he blessed it, he broke it, and he gave it. And somehow in that, they recognized him. Dan dia kemudian bersama mereka duduk makan, dia mengambil roti, memecahkan, memberikan kepada mereka. Dan di titik itu mereka kemudian mengenali dia. And he vanished. Dan dia lenyap. This is our experience too. Ini juga pengalaman yang berat, yang sukar tentunya. We catch a glimpse of God, and then it vanishes. Kita dapat perasaan tentang Allah terus hilang. But we hold it and treasure it. Tapi itu kita pegang, kita simpan sebagai sesuatu yang berharga. And that's what they did with each other and then with their community. Dan itu yang mereka lakukan satu sama lain dan kemudian kepada komunitas. And they said to each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? There is in that the wholeness of what our spiritual experience is like. Di situ kita melihat keseluruhan dari pengalaman spiritual kita. There's that heart-burning recognition of God's presence. Yaitu ada hati yang berkobar-kobar menyadari akan kehadiran Allah. There's the scripture and the truth that comes to us through scripture. Di situ ada kitab suci dan juga kebenaran yang kita dapatkan dari kitab suci. And there's a relationship with God and with one another. Dan ada relasi antara dengan Allah dan dengan sesama. It's a whole-bodied spirituality. Ini adalah spiritualitas seluruh umat, seluruh tubuh Kristus. It's not the kind of spirituality that gets rid of our humanity. Jadi ini bukanlah spiritualitas yang justru mengesampingkan kemanusiaan kita. Our relationship with God works through all the faculties and relationships that God has created for us to enjoy. Jadi seluruh relasi kita juga kita alami bersama dengan mereka yang Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati Dia. But this passage also helps us notice the significance of looking back on our experience. Tapi perikop ini juga menolong kita untuk melihat ke belakang dari pengalaman kita. And Sabbath gives us the opportunity to do that. Dan Sabat memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan itu. Many of us during Sabbath practice a prayer form that involves looking back on the week we've just lived. Beberapa dari kita ketika memelihara Sabat melakukannya dengan berdoa mengingat apa yang sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. And noticing where in that week we see God was present. Dan di mana dalam waktu yang sudah kita lewati di minggu-minggu sebelumnya kita melihat Allah hadir. And noticing where we just missed it. That God was there, but we didn't recognize God. Dan kadang kita jadi sadar waktu itu Tuhan ada, tapi kok saya nggak nyadarin gitu. Saya melewatkan itu. And over time, as we do this practice of prayer, dan ketika kita terus-menerus melakukan ini berulang-ulang, we learn more about when we're more apt to notice God and when we're more apt to ignore God. Biasanya kita akan akhirnya belajar kapan kita begitu merasakan Allah dan kapan kayaknya kita mengabaikannya.
And that can be very helpful in our spiritual lives. Dan hal itu akan menjadi sangat menolong dalam perjalanan spiritual kita. It can teach us that we need to include in our daily lives more of those aspects that help us notice God. Sehingga melalui perenungan melihat kehadiran Tuhan itu, kita bisa memasukkan hal-hal yang akan menolong kita lebih mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ke depan. And so they returned to Jerusalem. Lalu kemudian mereka kembali ke Yerusalem. We hear nothing about how long the road is or how dark the evening was. Kita tidak mendengar tentang berapa jauh perjalanan dan betapa gelapnya mereka berjalan. Tidak, itu yang diceritakan. Because they have been transformed. Karena mereka sudah mengalami transformasi. They are no longer traumatized people. Mereka bukan lagi orang-orang yang mengalami trauma. They're joyful and hopeful. Mereka adalah orang-orang yang bersuka cita dan penuh harapan. And they've received God's grace. And the structure of grace is flow. Dan mereka mengalami menerima anugerah Allah. Dan ingat, strukturnya anugerah Allah itu mengalir. It's just natural for the grace we receive from God to flow through us to others. Itu sangat natural kita mengalami anugerah Allah dan itu kemudian mengalir kepada orang lain. And so they come and they're together with the others and they all share stories about people who've seen Jesus. Mereka kemudian datang kepada murid-murid yang lain, berkumpul di sana, lalu mereka menceritakan pengalaman bersama dengan orang-orang lain yang telah berjumpa dengan Yesus juga. And then it happens again. Jesus shows up and they don't recognize him. Lalu terjadi lagi, Yesus muncul, mereka nggak sadar Yesus. Okay. It's like our lives. kayak hidup kita ya. So here we have these different movements that we can see in Sabbath. They stood still. Jadi inilah yang bisa kita perhatikan dari movement pergerakan dalam Sabat, bahwa mereka berdiri, berdiam, stop. They turned from a lot of things that were concerning them to be in conversation with Jesus. Mereka berbalik dari hal-hal yang begitu merisaukan mereka dan kemudian berbicara dengan Yesus. And then the final movements of Sabbath are things that we ourselves do not do. Dan bagian movement terakhir dari Sabat adalah apa yang kita sendiri tidak lakukan. So we can stop, we can turn from, and we can turn toward. Jadi kita bisa berhenti, berbalik dari, dan berbalik kepada. But being lifted up on the heights and fed a feast, those are things we receive. Tapi ingat, untuk dapat pengalaman ada di puncak itu dan menerima anugerah Allah itu sesuatu yang diterima, bukan yang diusahakan. Kira-kira begitu kali ya. So all we can really do is the first three. Jadi yang bisa kita lakukan cuma 3 yang pertama, tapi pengalaman ketemu Tuhannya itu sesuatu yang diterima. But when we do those things, we might have that experience of Tetapi exaltation. ketika kita melakukan ketiga hal itu, kita mungkin mengalami pengalaman diangkat begitu ya, mengalami pengalaman rohani itu. So I want to say a few things about exaltation. Saya akan bicara tentang pengagungan, exaltation ya, pengagungan. So we know from Scripture Jadi kita tahu dari Alkitab that God exalts. Allah meninggikan, mengangkat. And sometimes God exalts people. David is the man who God exalted. Contohnya Daud, orang yang Tuhan tinggikan. And then in Isaiah, the suffering servant is exalted and lifted up. Di dalam kitab Yesaya, hamba yang menderita itu dia ditinggikan. So remember that from Isaiah 52 and 53, that suffering servant's exalted and lifted up, but he's also rejected and despised. Tapi perhatikan ya, di dalam Yesaya 52, 53, bahwa hamba yang menderita itu ditinggikan Allah, tapi juga sebenarnya dia ditolak oleh banyak orang.
And the Apostle Paul draws on that in Philippians 2. Jesus is the Messiah who was crucified, but he's also the one God exalted. Dan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, Paulus juga menyampaikan hal yang sama, bahwa Yesus adalah Mesias yang dibunuh, tetapi Allah sangat meninggikan dia. So that's something to pay attention to. This is not the prosperity gospel. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, tapi ingat ya, ini bukan teologi sukses. You can have this experience of God's favor and exaltation even while you are suffering sacrificially. Di sini kita melihat bahwa Allah bisa meninggikan kita, memberikan kita kemuliaan di tengah-tengah pengalaman penderitaan yang kita alami. Social scientists have been studying what they call elevation. Ilmuwan sosial mempelajari satu teori yang mereka sebut teori elevasi, menaikkan, meninggikan. And what they're calling it is a moral emotion. Dan yang mereka maksudkan dengan itu adalah emosi secara moral. And you experience it when you see someone doing something good. Dan engkau melihat itu, mengalami itu ketika engkau melihat seseorang melakukan sesuatu yang baik. So for instance, you see a young man on a public bus get up and give his seat to a pregnant woman. Contohnya kalau saudara lihat ada seorang pemuda di bus yang memberikan kursinya untuk wanita yang hamil. You witness goodness. Kita menyaksikan sebuah kebaikan. And that fills you with a sense that's like elevation or exaltation. Dan itu memberikan satu kayak pengalaman kayak ditinggikan, melihat sesuatu diagungkan begitu ya, terangkat. And it has an interpersonal effect. People who experience that are more apt to be kind and good to other people. Dan di sini ada teorinya bahwa kalau orang yang melihat hal itu, dia pun akan terdorong untuk melakukan kebaikan. So in Sabbath, we sometimes have that experience of being lifted up by God, sensing God's embrace and our belovedness. Dan di dalam Sabat kita juga seringkali mengalami pengalaman seperti itu, di mana Allah meninggikan kita, memeluk kita, kita dekat dengan Allah, dengan Dia. And it's just a gift. Itu adalah pemberian. And from that gift flows goodness and kindness and compassion. Dan dari pemberian yang kita terima dari Allah itu mengalirlah kebaikan, goodness, compassion kepada yang lain. So we don't have much time left, but in the time we do have, Kita nggak banyak waktu lagi, tapi dengan sisa waktu yang ada, I want to invite you to spend the next 15 minutes. First, spend a few minutes reflecting on a time when you experienced exaltation, when you experienced araho. saya ingin saudara kita pakai waktu ini untuk memikirkan. Yang pertama, coba ingat-ingat kapan waktu yang saudara mengalami ditinggikan begitu ya, atau pengalaman orao tadi seperti itu. So think about that. It could be a small experience of being busy in your work day and then hearing some bells, and all of a sudden you remembered God and you felt lifted up towards God out of what you were in. Contohnya ketika mungkin saudara lagi bekerja di kantor dengan banyak hal, tiba-tiba seperti dengar sebuah panggilan, ada bel berbunyi, lalu kita jadi ingat Allah, dan kemudian kita jadi mengalami diangkat begitu rupa dari segala pergumulan dan hal-hal yang kita alami. Or it could be a bigger experience. Atau bahkan saudara mungkin mengalami pengalaman yang lebih besar. So for me, there was a time when I was aware my parents were dying. Buat saya secara pribadi, saya sadar waktu itu orang tua saya sudah meninggal. Dying? Dying. Oh iya, sekarat.
And it was a dark night, we were on vacation, and all of a sudden I saw a night rainbow, a rainbow in the dark. Pengalamannya Ibu Susan mereka waktu itu sedang dalam liburan, orang tuanya sekarat, dan Tuhan memberikan sebuah pelangi di dalam, dia melihat pelangi di dalam kegelapan. It was a real thing, it wasn't an imagined thing. I write about it in the book. Dia tulis itu dalam buku ini, dan itu adalah pengalaman yang real, bukan buatan, ya. And I moved into that exaltation place. I no longer felt held down in sadness and irritation. I was suddenly in that broader space of God's grace. Dan pengalaman itu membawa Ibu Susan mengalami, dia ditinggikan, mengalami keluar dari kesedihannya, mengalami Allah dengan nyata. So I'm just going to hold you here for a couple of minutes while in silence. You remember some time of moving into exaltation? Or maybe write a few words. And then I'm going to invite you to find one other person and to sort of have an Emmaus conversation, one-on-one. Saya minta saudara coba ingat, lalu kemudian coba tuliskan dalam waktu yang tenang, secara pribadi dulu ya. Nanti sesudah itu saya kasih waktu kita ngobrol, cari partner, berdua-berdua, seperti percakapan Emmaus ya, kita coba share. And I think you can go out of this room and to the library and to other places for this conversation. So just take 5 minutes now and then find another person and spend 10 minutes with that person. First listening to one person's story and then listening to the other person's story. And then come back here. Dengan waktu yang ada, kita pakai 15 menit. Perhatikan, 5 menit pertama pikirkan pribadi. Habis 5 menit pertama pikiran pribadi, cari teman. Lalu saudara bisa mau keluar, mau ngobrol di mana, tapi cari waktu 10 menit untuk share. Sesudah 15 menit tolong kembali ke sini. Oke? Well, welcome back. Ya, selamat datang kembali. Welcome back from your Emmaus walk. Selamat datang kembali dari perjalanan Emmaus, saudara. So we just have a few minutes, but I'm wondering if there's anything you want to share with the whole group from that experience. Saudara, kita hanya tinggal beberapa menit, tapi saya undang jika ada saudara yang ingin men-sharingkan ya, apa yang saudara sampaikan tadi kepada seluruh grup. And as we do this, do not share anything about the other person's story. You can say something about your reaction to it, but don't tell their story. But we're eager to hear what you might want to share with all of us. Jadi yang di-sharingkan bukan cerita orang lain ya. Kalau bicara mengenai exaltation, baru 2 hari yang lalu sebetulnya saya mengalami suatu pengalaman rohani bersama Allah. Jadi ini lagi masa-masa sebetulnya jenuh dalam pekerjaan. This is the time of exhausted. Ya, bahkan merasa kayaknya ini apa dikerjakan sia-sia dan tidak berdampak apa-apa begitu. Saya bekerja di bidang hukum. She's working in law, and she's thinking that everything that she did is useless, like that. Ya, dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini. Tapi saat saya sedang di toilet, sebetulnya ini, mohon maaf, ini sedang di toilet sebetulnya. Dan saya sambil membuka WhatsApp grup di kantor, lalu mendapat informasi bahwa tempat saya bekerja mendapatkan penghargaan dari salah satu lembaga mengenai pejuang keadilan, dan salah satu alasannya, ada beberapa alasan yang dijabarkan, dan alasan-alasan itu adalah sebetulnya kerja-kerja yang menurut saya kerja-kerja kecil
yang saya dan teman-teman di bidang dan tim saya lakukan. So while she's in the toilet, she opened WhatsApp group. She opened a conversation in her office group, and then she realized that the office got award, something achievement, Yes, like award. like award from One organization. one organization became award, and that award is about about justice, because they are a hero in justice, and that's come from really actually she think it's only a small part, but she's also involved in that, and we help her to. Iya. Dan saat itu entah kenapa saya kan lagi dalam masa kayak Tuhan ini ngapain sih gitu, ngerjain apa gitu. Terus saat itu kayak Tuhan kayak entah kenapa suddenly saya praise and worship aja. Kayak terima kasih Tuhan untuk yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dan melalui saya gitu. Jadi kayak apa ya, pengalaman yang sangat, saya jadi relief dan mengalami Allah pada waktu itu. And especially during that time, because she felt that her presence is useless in that situation, in that organization, but that experience got like help her, and she praised God, because like God shows her what. Ya, dan itu di saat-saat memang Tiwi lagi mengalami kekecewaan gitu ya, merasa kurang courage. And was there a gift in sharing it with another person? Was there a gift in sharing the story with another person? Apakah dengan menceritakan ke orang lain ada gift yang diterima di dalam? Saya masih dalam posisi merasa bingung apakah saya harus menceritakan ini kepada orang di kantor, dalam artian pengalaman saya terhadap orang-orang di kantor. Karena satu sisi takut merasa sombong, tapi di sisi lain untuk saya sendiri dan untuk ya mungkin suami saya berbagi kepada suami saya bahwa ya Tuhan ternyata tetap pelihara. Now she's still not share with the people at the office because maybe she's afraid they will think that she's arrogant, but she's now just share to her husband. So how's your husband reaction? Ya, kami jadi sama-sama mengalami bahwa Tuhan pelihara setiap kerja yang kami. So both of them, she shared to his husband, and they feel that God really protect and help her in her job. Yeah, great. Thank you. Terima kasih. Were the rest of you able to remember a story of feeling lifted up by God, refreshed by God? Apakah saudara yang lain juga merasa hal yang sama, bisa share hal yang Tuhan ini kan tinggikan atau angkat bagi saudara? We don't have more time here together, but I would encourage you to, as much as possible, make a regular practice of remembering those times. And Sabbath is a very good time to do that. Saudara, kita tidak punya waktu yang banyak, tapi saya mendorong saudara untuk melakukan hal seperti ini secara reguler, khususnya di dalam waktu Sabat. Itu kesempatan yang baik untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Because the human inclination is to think in terms of our problems. Karena kecenderungan kita manusia adalah memikirkan apa yang menjadi masalah kita. So it takes a spiritual discipline to notice those times when our hearts were burning within us. Sehingga butuh waktu-waktu di mana kita memikirkan kapan hati kita berkobar-kobar di dalam diri kita. So I just want to thank you all for being here, and I think most of us will be together again tomorrow. Terima kasih untuk waktu saudara ada di sini, dan saya yakin sebagian besar saudara akan kembali ikut besok ya. I look forward to seeing you then. Sampai ketemu besok. Let's pray. Oh God, thank you for the gift of this day. Thank you for these good brothers and sisters
to be with today in reflection and in prayer. Help us all to stop and turn towards you, to do that time and time again, each day and on the Sabbath day. We thank you for your blessings. In Jesus' name, amen. Amen.